hardware musik terkini. Yang pertama, prosesor dan RAM adalah salah satu yang terpenting yang terpasang dalam mainboard komputer. Semakin tinggi tingkat kecepatan, semakin baik komputer bekerja. Namun, setiap software yang digunakan memiliki karakteristik yang beragam, sehingga tingkat kecepatan software tergantung karakter perangkat lunaknya. Jika menggunakan virtual instrument yang berdasarkan sampling, maka hardware RAM yang menuntut lebih tinggi. Namun, jika kita menggunakan virtual instrument berdasarkan synthesizer atau berbagai efek audio, maka prosesor lah yang dituntut untuk lebih tinggi. Namun, jika kita ingin membuat data audio tanpa efek atau data MIDI tanpa visual instrument, maka tuntutan keduanya tidak terlalu tinggi. Yang kedua, audio interface atau external sound card, berupa sound card atau audio interface agar komputer dapat merekam atau membunyikan audio. Namun, tidak semua memiliki fitur ASIO, audio stream input output. Akan ada kendala kecepatan waktu jika tidak ada ASIO. Teknologi ASIO memiliki latensi yang rendah, sehingga dapat mempresentasikan audio secara digital dengan waktu yang tepat. Sebaiknya untuk memproduksi musik menggunakan audio interface yang memiliki driver ASIO. Nah, untuk memiliki kapasitas audio interface yang memproses data audio dalam memproduksi musik melalui komputer, penting sekali kita memahami tentang sample rate atau frekuensi dan bitrate pada hardware tersebut. Baik, saya akan menjelaskan tentang MIDI controller. MIDI controller merupakan hardware yang sangat diperlukan pada saat menginput data MIDI berdasarkan yang dimainkan secara langsung atau live. MIDI note merupakan menginput informasi berupa pitch, durasi, dan velocity atau dinamika setiap note. MIDI controller juga dapat menginput informasi lain yang disebut control change message atau menyediakan berbagai parameter bunyi lainnya pada instrumen. Hardware MIDI controller yang paling banyak digunakan adalah keyboard. Tidak semua keyboard controller memiliki fitur dalam mengendalikan MIDI note dan sisi message. Keyboard controller yang memiliki fitur lengkap complete keyboard control adalah S88. Ada pula C-board, controller keyboard yang memiliki inovasi baru, memainkannya harus dengan masing-masing tangan. Adapun MIDI controller berdasarkan instrumen gitar diciptakan karena perbedaan karakteristik melodi yang dimainkan gitar dan keyboard, perbedaan sistem organologinya dengan instrumen keyboard. Produk controller gitar Jamie Instrument Guitar Evolution. Gitar konvensional dapat dijadikan MIDI controller melalui software berbentuk plug-in. Pedicrable yang ditempel pada instrumen gitar akustik sehingga memungkinkan memainkan kombinasi bunyi gitar akustik dan data MIDI secara simulasi. Ada pula Silvio produk dari audio instrumen MIDI controller tiup yang dapat menginput data MIDI berdasarkan tekanan udara telah diciptakan. Teknologi Arduino atau MIDI controller yang menggunakan prinsip di mana setiap benda dapat dijadikan trigger dalam memerintahkan bunyi, yang bersifat open source atau sumber terbuka, memungkinkan setiap orang berkreasi dalam berbagai bentuk. Mengontrol bunyi bukan hanya dengan cara disentuh atau mendeteksi sensor gerak. Halo semuanya, nama saya Roro Kinanti Milayasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang MIDI, yaitu MIDI jenis plugin. Nah, MIDI di sini yaitu Musical Instrument Digital Interface, yaitu ada singkatannya. Jadi, MIDI ini sebuah standar hardware dan software internasional untuk saling bertukar data, seperti kode musik gitu. Nah, tapi MIDI bukanlah sebuah musik atau format musik. MIDI dapat dimainkan di sembarang perangkat elektronik yang mempunyai perangkat synthesizer, ya. Jadi MIDI itu instrumen musik elektrik untuk memutar, mengedit, dan merekam musik. Gitu. Di sini saya akan menjelaskan tentang MIDI jenis plugin. Nah, MIDI jenis plugin ini tentunya bagus untuk mengedit, memutar musik,
Dan kalau di jenis ini tuh kayak lebih ringan aja gitu, lebih bagus, lebih baik lah pokoknya di MIDI jenis plugin ini tuh ya. Jadi di sini ada 5 jenis MIDI plugin ya. Yang pertama ada Xfer Records CTHULHU, pokoknya itulah, Kulhu. Nah, yang kedua ada Kirno Cream. Yang ketiga ada Sable Guys MIDI Cipher. Yang keempat ada Mix in K Captain Plugins. Dan yang kelima ada plugin Boutique Q Scalar 2. Itu. Jadi pokoknya Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Nuratmazan, NIM 2101059. Di sini saya akan menjelaskan tentang Virtual Soundtrack. Produk audio plugin berikut adalah Sperka Layers, produk Steinberg. Software ini mampu mengekstrak beberapa lapisan audio berdasarkan algoritma harmonik dari sebuah track audio. Produk ini sangat membantu dalam upaya remix atau mengolah serta mendesain ulang sebuah track audio. Namun, yang menarik, lapisan audio yang dapat dideteksi berdasar algoritma harmonik tersebut berdasar pada 3 hal. Pertama adalah instrumen solois, audio yang dideteksi sebagai vokal. Kedua adalah lapisan non vokal, dan ketiga lapisan audio yang bersifat perkusif. Dengan demikian, melalui teknologi software ini kita dapat menghapus atau hanya mengambil bagian-bagian tertentu dari lapisan audio yang berdeteksi pada sebuah track audio dan kompleks. Terima kasih.